Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Lab 3. Lab 3 kali ini kita akan membahas komponen kedua dari master budget, yaitu financial budget. Namun sebelum itu, aku akan mereview dulu materi di Lab 2 kemarin, yaitu tentang master budget dan komponen pertamanya. Jadi master budget itu kan merupakan rangkuman dari proyeksi keuangan perusahaan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, master budget ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, operating budget, dan yang kedua, financial budget. Operating budget seperti yang udah kita pelajari di Lab 2 merupakan anggaran yang berfokus pada penggunaan sumber daya perusahaan. Isinya tuh revenue dan expense. Nah, hasil akhir dari operating budget ini akan membuat budgeted income statement. Nah, lalu komponen master budget yang kedua adalah financial budget. Nah, inilah yang akan kita bahas di Lab 3. Pertama-tama, kalian harus tahu dulu nih, apa definisi dari financial budget. Jadi, financial budget itu merupakan anggaran yang berfokus pada pendanaan perusahaan, dampak dari kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh, dan pengeluaran modal terhadap arus kas. Nah, lalu kenapa sih perusahaan harus menyusun financial budget? Apa sih kegunaannya? Jadi, kegunaannya itu ada 4, atau fungsinya itu ada 4. Yang pertama, menentukan jenis sumber daya yang digunakan. Nah, jenis sumber daya itu ada 4. Yang pertama itu penjualan, yang kedua pinjaman, yang ketiga saham, dan keempat obligasi. Dengan menyusun financial budget, kita akan mengetahui apakah sumber daya yang berasal dari penjualan itu bisa menutupi kebutuhan perusahaan atau tidak. Karena kita akan membreakdown apa aja sih kebutuhan perusahaan dan berapa kas dari penjualan yang kita punya. Kalau misalkan kas dari penjualan yang kita punya tidak mencukupi, maka kita akan melakukan pinjaman. Nah, tapi pinjaman ini tuh ada konsekuensinya, yaitu perusahaan harus membayar pokok pinjaman dan bunganya. Lalu perusahaan juga bisa memutuskan untuk menerbitkan saham dengan konsekuensi harus membayar dividen. Dan yang keempat, perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi. Tapi perusahaan harus membayar bunga obligasi sebagai konsekuensinya. Kayak gitu. Lalu fungsi yang kedua yaitu menentukan batasan minimal dan maksimal dari sumber daya. Dalam menyusun financial budget, kita bisa tahu nih berapa minimal kas yang harus dimiliki sama perusahaan buat bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan berupa pendanaan ataupun pengeluaran modal yang dilakukan. Juga buat mengetahui maksimal pinjaman yang harus dilakukan perusahaan agar bisa menutupi kekurangan kasnya, tapi juga bisa tetap membayar pokok dan bunga dari pinjamannya di kemudian hari. Gitu. Jadi intinya minimal kasnya harus berapa, dan maksimal peminjamannya harus berapa supaya bisa menutupi kekurangan kas tadi. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol. Dengan adanya financial budget, perusahaan itu bisa menilai apakah sumber daya yang dimilikinya seperti kas telah digunakan dengan tepat sesuai kebutuhan perusahaan atau belum. Dan memastikan tidak adanya fraud, tidak adanya kecurangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Kayak gitu. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan cara membandingkan anggaran keuangan dengan realisasinya, biar kita tahu ada fraud atau enggak, misalkan. Nah, lalu fungsi yang keempat adalah efisiensi. Efisiensi itu kan tepat guna ya. Nah, jadi dengan adanya financial budget ini, bisa membantu perusahaan untuk menggunakan sumber daya seperti kas dengan seminimal mungkin, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan, bahkan memiliki kelebihan kas, sehingga tidak perlu lagi melakukan pinjaman, menerbitkan saham, ataupun menerbitkan obligasi. Lalu yang selanjutnya, apa aja sih komponen-komponen yang ada dalam financial budget? Nah, jadi komponen-komponennya itu ada 4. Yang pertama, capital expenditure budget, atau anggaran pengeluaran modal. Jadi anggaran pengeluaran modal ini berisi daftar perencanaan akuisisi aset tetap, yang mana meliputi penggantian aset tetap, misalkan, terus pembelian aset tetap tambahan buat meningkatkan produksi, terus untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan kapasitas, dan atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap tersebut. Intinya tuh si capital expenditure budget ini berhubungan dengan pengeluaran modal yang terkait dengan aset tetap. Gitu. Lalu yang kedua yaitu cash budget.
atau anggaran kas. Jadi anggaran kas itu suatu daftar rincian penerimaan dan pengelolaan kas yang diharapkan. Anggaran ini akan memprediksi dampak yang dihasilkan dari aktivitas operasi pada arus kas. Nah, cash budget ini bisa membantu perusahaan untuk merencanakan arus kas. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa perusahaan itu punya cukup uang untuk membayar vendor atau supplier, dan untuk membayar gaji karyawan, serta membayar biaya operasional yang bakal jatuh tempo. Lalu komponen yang ketiga yaitu budgeted balance sheet, atau neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan ini adalah suatu daftar yang memuat posisi keuangan yang diharapkan pada periode tertentu, di mana setiap posnya itu akan disajikan dengan jumlah yang dianggarkan secara lebih rinci sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Lalu komponen yang terakhir yaitu budgeted statement of cash flow, yaitu adalah daftar rencana pergerakan kas masuk dan keluar yang diharapkan oleh perusahaan. Anggaran arus kas ini tuh terdiri dari aktivitas operating, terus yang kedua dari aktivitas financing, dan yang ketiga dari aktivitas investing. Anggaran arus kas ini berbeda sama cash budget. Kenapa? Karena pada budgeted statement of cash flow itu kita mengklasifikasikan mana aja arus kas yang berasal dari aktivitas operating, mana arus kas yang berasal dari financing, dan mana arus kas yang berasal dari investing. Kayak gitu. Sedangkan untuk cash budget itu nggak diklasifikasikan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas apa sih sebenarnya hubungan antara operating dengan financial budget, mengingat keduanya ini merupakan komponen dari master budget. Nah, jadi bisa dilihat ya dari ilustrasi yang sudah diperlihatkan di slide, bahwa yang kotak warna ungu ini merupakan komponen dari financial budget yang udah tadi disebutkan. Ada capital expenditure budget, ada cash budget, ada budgeted balance sheet, dan ada budgeted statement of cash flow. Nah, sedangkan untuk yang di kotak warna hijau ini adalah komponen dari salah satu komponen dari operating budget, yaitu budgeted income statement. Nah, ternyata si financial budget juga berhubungan dengan budgeted income statement. Kenapa? Karena di budgeted income statement itu kita bisa mengetahui berapa laba yang dihasilkan sama perusahaan. Karena kan income statement itu bakal mengurangi revenue dengan expense kan, segala expense. Makanya di budgeted income statement ini kita bisa tahu berapa profit yang ingin dihasilkan oleh perusahaan. Nah, meskipun si budgeted income statement ini bukan merupakan komponen dari financial budget, tapi dia tuh berkaitan dengan financial budget. Kenapa? Karena informasi yang ada di budget income statement, khususnya tuh bagian profit, itu akan digunakan sebagai perhitungan return earning di budgeted balance sheet. Jadi itu ya hubungannya. Karena informasi yang ada dalam income statement akan digunakan dalam menyusun budgeted balance sheet. Lalu yang selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui bahwa Katsubi memiliki data cash budget seperti di bawah ini. Cash budgetnya itu untuk bulan Agustus awal. Jadi cash balance pada awal Agustus adalah $3.500, cash sales-nya itu 5.000, sehingga total cash available for needs atau X-nya itu 8.500. Sedangkan untuk DM cost 2.000, DL cost 2.500, dan FOH cost 500. Sehingga total cash disbursement atau Y itu adalah penjumlahan dari DM cost, DL, dan FOH cost sebesar $5.000. Nah, di sini juga ada deskripsi soalnya nih. Pada awal Agustus, Katsubi memiliki pinjaman sebesar 1.200 dengan suku bunga per tahun 10%. Bunga dibayarkan setiap akhir bulan. Jika Katsubi memiliki kas di akhir periode Agustus lebih dari 3.000, maka Katsubi akan membayar lunas pinjamannya. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan cash ending balance pada akhir Agustus yang dimiliki oleh Katsubi. Lalu untuk penyelesaian soalnya, pertama-tama kalian harus tahu dulu nih, kas di akhir periode Katsubi itu berapa sih? Kan tadi dibilang kalau kasnya lebih dari $3.000, maka dia bakal bayar lunas pinjamannya.
Adapun cara untuk mencari kas di akhir periode yaitu X atau total cash available for needs dikurangi dengan total cash disbursement ditambah sama Z total effect of financing. Nah, karena di sini diasumsikan si Z-nya itu 0. Makanya cara nyari kas di akhir periodenya tinggal X dikurangi aja. Nah, lalu pertanyaannya kenapa sih kok Z-nya 0? Karena kan kita belum tahu apakah perusahaan akan melakukan repayment atau enggak. Apakah perusahaan akan membayar lunas pinjamannya atau enggak. Sehingga kita juga nggak tahu apakah akan ada bunga yang dibayar atau enggak. Sehingga kita nggak bisa nyari tuh si Z-nya berapa. Makanya, untuk perhitungan kas di akhir periode, untuk kasus soal ini, kita asumsikan 0. Gitu ya. Jadi, X dikurangi Y yaitu $8.500 dikurangi sama $8.500 yang ini dikurangi sama $5.000 yang total cash disbursement sehingga hasilnya 3.500. Di mana 3.500 ini lebih besar daripada 3.000 $3.000. Sehingga Ketsubi akan membayar lunas pinjamannya. Pinjamannya baru dibayar lunas. Nah, sehingga untuk mencari cash ending balance-nya, pertama-tama kalian harus copy-paste dulu informasi yang ada di soal tadi, dari cash balance sampai ke total cash disbursement. Nah, udah kayak gini, kalian tinggal tambahin komponen financing. Financing itu kan ada komponennya ya, ada repayment dan interest. Karena tadi si Katsubi itu akan membayar lunas pinjamannya yang senilai 1.200, makanya di sini repayment-nya sebesar $1.200. Nah, untuk cara cari interest-nya, tadi kan dibilang bahwa suku bunganya itu 10% per tahun ya. 10% dikali sama 1.200, yaitu total repayment-nya berapa, dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kita hanya akan bayar senilai bunga dari awal Agustus sampai akhir Agustus kan, which is itu 1 bulan. Gitu. Makanya di sini per 12. Karena Ketsubi juga minjemnya dari bulan Agustus awal, kayak gitu. Makanya harus dibagi 12 sehingga hasilnya $10. Nah, untuk mengetahui total effect of financing atau Z-nya, tinggal dijumlahin aja repayment plus interest sebesar $1.210. Nah, untuk mencari tahu cash ending balance pada akhir Agustus, maka caranya X dikurangi Y tambah Z. X 8.500 dikurangi Y 5.000 ditambah Z. Z-nya itu minus 1.210. Sehingga hasilnya $2.290 untuk cash ending balance di akhir Agustus. Oke, gitu aja deh penjelasan yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Makasih banyak udah nyimak materinya. Sampai jumpa di lab 4. Dadah!